you and Cara menulis buku harian. Menulis buku harian mungkin adalah perbuatan yang sudah ketinggalan zaman. Menulis perasaan dan keluh kesah kita di secari kertas sudah mulai ditinggalkan akibat munculnya berbagai sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kita mungkin bisa berbagi kisah, perasaan, hingga rahasia pribadi kita di sosial media. Namun siapkah kamu untuk menerima konsekuensinya? Kita akan senang jika kita mendapatkan respon positif dari followers kita, seperti mendapatkan banyak like, di-retweet, di-love, dan lain-lain. Tapi bagaimana jika kisah kamu yang menakjubkan itu tidak mendapatkan respon sama sekali, atau malah mendapatkan hinaan? Tentu saja itu akan menyakitkan hati kita. Untuk itu, cobalah untuk menulis buku harian kamu, di mana kisah kamu yang menyenangkan, kisah romantis, hingga sesuatu yang memalukan bisa kamu utarakan tanpa perlu orang lain tahu. Bahkan menurut penelitian, orang yang sering menulis buku harian bisa menghilangkan stres dan meningkatkan tingkat kebahagiaannya. Lalu, bagaimana cara memulainya? Yuk, simak video yang berikut ini. Pertama, siapkan dulu bukunya. Kamu bisa siapkan buku jenis apapun, misalnya buku tulis biasa, binder, atau agenda yang ada gemboknya. Pilihlah sesuai yang kamu inginkan. Tulislah pengalaman sehari-hari. Bagi orang yang baru memulai menulis buku diari, biasanya akan kebingungan untuk menulis apa yang ingin ditulis. Untuk mempermudah, cobalah tulis pengalamanmu sehari-hari. Misalnya, tadi pagi aku melihat kucing, ia lucu sekali dan sepertinya ia lapar. Aku pun masuk ke rumah mencari makanan apa yang bisa dimakan. Untunglah ibu tadi memasak ikan goreng. Aku ambil sedikit lalu aku kasih ke kucing itu. Ia pun melahap ikan tersebut dengan nikmat. Aku pun sangat senang sekali. Tulislah prestasi yang pernah kamu dapatkan. Bagi kamu yang sedang mengalami down, tidak semangat menjalani hidup, atau bahkan merasa bahwa diri kamu adalah contoh orang yang gagal, kamu harus mengetahui kalau perasaan-perasaan seperti ini tentu saja tidak baik untuk kesehatan jiwamu. Untuk itu, cobalah menulis prestasi atau hal positif yang telah kamu raih. Tulislah prestasimu sebanyak-banyaknya, walaupun itu hal yang sangat remeh atau sepele. Misalnya, aku waktu SD pernah juara lomba balap karung. Aku bisa menulis dengan tangan kiri dengan indah. Aku bisa membeli barang kesukaanku dengan uangku sendiri. Aku bisa mengangkat galon air sendiri. Aku selalu naik kelas. Aku bisa lari mengitari lapangan hingga 5 kali putaran. Aku bisa bernyanyi dengan merdu, dan lain-lain. Tulislah sebanyak-banyaknya prestasi-prestasimu itu, sambil mengingat-ingat perasaan senang dan bahagiamu ketika telah mencapai prestasi tersebut. Latihan ini sangatlah berguna untuk membantu berpikir bahwa aku ini berharga dan banyak hal yang bisa aku syukuri dalam hidupku. Menulis impian-impianmu. Menulis impian bisa menambah semangatmu dalam kehidupan. Tentu kamu pasti memiliki impian yang ingin dicapai, mulai dari yang mudah hingga hal yang mustahil. Cobalah tulis impian-impianmu dan bayangkan kamu telah memperolehnya. Misalnya, aku ingin membeli pakaian yang aku lihat di mall kemarin. Aku ingin memiliki kucing peliharaan. Aku ingin nilai matematikaku 100. Aku ingin bertemu dan memeluk artis idolaku. Aku ingin makan siang sama dia. Aku ingin jalan-jalan ke luar negeri, dan lain-lain. Cobalah untuk mewujudkan impian-impianmu mulai dari impian yang sederhana. Coret atau checklist ketika impianmu berhasil.
Insya Allah, ketika kamu berhasil mewujudkan impian yang sederhana, lama-kelamaan kamu bisa mewujudkan impian yang mungkin kamu pikir hal itu adalah sesuatu yang mustahil. Tulislah tentang hobi atau hal yang kamu senangi. Tulislah tentang hobimu atau hal yang kamu senangi, misalnya kamu senang menonton film. Tulislah apa yang kamu rasakan saat menonton film tersebut. Ceritakan kisah film itu dengan versimu sendiri. Misalnya, aku senang menonton film Toy Story. Film ini sangat bagus karena menceritakan bagaimana Woody berjuang mati-matian agar teman mainnya tetap kompak dan disenangi oleh pemiliknya. Setelah menonton film ini, aku jadi ingin berjuang untuk berbuat baik, untuk menolong sesama dan mempererat jalinan pertemanan. Mungkin kamu bisa menulis panjang soal film yang kamu sukai itu. Siapa tahu setelah kamu sering melakukan hal ini, kamu bisa menjadi seorang penulis novel atau sutradara film. Tulis jadwal yang ingin kamu lakukan esok hari. Menulis jadwal bisa membantumu untuk menjadi orang yang disiplin dan menghargai waktu. Tulislah kegiatan-kegiatan yang hendak kamu lakukan esok hari. Bisa juga ditambahkan waktu pelaksanaannya. Misalnya, jam 10 tadi pagi aku harus membereskan kamarku. Setelah menulis jadwal, tugasmu selanjutnya adalah melakukan apa yang telah kamu lakukan. Jika kamu terus melakukan itu, kamu akan menjadi orang yang disiplin, menghargai waktu, dan bisa diandalkan orang lain. Tulis karunia yang telah kamu terima di hari ini. Menulis karunia atau syukur bisa membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Maksud dari menulis karunia adalah menulis hal-hal positif yang telah kamu dapatkan di hari ini. Tulislah karunia-karunia sekecil apapun itu. Misalnya, terima kasih ya Tuhan, hari ini aku masih diberi kesempatan hidup. Terima kasih ya Tuhan, aku hari ini sehat dan bersemangat. Terima kasih ya Tuhan, aku dan keluargaku bebas dari virus corona. Terima kasih ya Tuhan, aku masih bisa makan pagi, siang, dan malam. Terima kasih ya Tuhan, tadi aku bertemu dia dan dia tersenyum kepadaku. Aku sangat bahagia sekali. Terima kasih ya Tuhan, tadi di bank antriannya sepi, jadi aku bisa cepat mengurusi urusanku. Dan lain-lain hal sebagainya. Latihan menulis karunia setiap hari ini sangatlah berguna untuk jiwamu. Karena setelah kamu terbiasa menulis karunia ini, maka kamu akan peka bahwa setiap hari Tuhan memberikan karunia kepadamu, di mana selama ini kamu jarang mensyukurinya. Nah, itulah beberapa tips dan manfaat saat kamu menulis buku harian atau buku diarimu. Bagaimana pendapatmu? Ayo tulis kolom komentar ya, dan jangan lupa loh untuk di like, share, dan subscribe. Terima kasih.